Yang kedua, ini adalah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Nanti kita sampaikan dua terlebih dahulu, ya, dua. Satu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang kedua adalah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Ya, nanti di KPM berikutnya kita sampaikan yang ke 3 dan 4 ya. Baik, Muhammadiyah adalah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ya. Ini adalah Muhammadiyah adalah pelopor. Pelopor itu yang memulai ya, gerakan tajdid atau pembaharuan yang tidak menghendaki adanya tahayul, bid'ah, khurafat, taklid, buta dalam akidah dan ibadah umat Islam. Nah ini. Jadi awal sebagai faktor kenapa Muhammadiyah didirikan salah satunya ini. Ya, faktor dari lingkungan Yogyakarta nanti bisa dilihat anak-anak di film Sang Pencerah ya. Sang Pencerah dilihat. Jadi di Yogyakarta latar belakangnya ya masih adanya tahayul ya, bid'ah ya, tahayul, khurafat ya. Tahayul itu masih percaya ya. Khurafat, nah tahayul, bid'ah juga sama ya. Bid'ah itu masih menjalankan ibadah yang tidak ada tuntunannya ya, tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW ya. Taklid ya, buta dalam akidah. Taklid itu artinya hanya ikut-ikutan ya, misalnya hanya kata si A ya, kata Ustadz si A dan sebagainya. Jadi tidak mengetahui bagaimana dasarnya, dalilnya tidak mengetahui. Ini bahaya. Makanya anak-anak siswa kelas 10 mari kita belajar ya. Kita mengetahui ya. Contoh ya, kita ibadah ya. Ibadah kita mengetahui dasarnya apa, kita ketahui ya, perintahnya sudah jelas, dasarnya kita ketahui, hikmah yang kita dapat apa dan sebagainya harus kita pahami. Kita belajar ya. Kalau tidak belajar kita tidak akan bisa mengetahui apa yang akan kita peroleh ya. Kalau kita tidak mengetahui apa ya, sama seperti ya ketika kenal dengan seorang, kita pasti akan menanyakan dulu. Kita tahu, oh ini namanya si A. Si A namanya. Tidak hanya sampai di situ. Berikutnya tanya lagi, nggak mungkin ya. Hanya si A namanya siapa, rumahnya mana. Ya, kalau sekarang nomor WA-nya si mana dan sebagainya. Ya, ini kalau sekarang ya. Di setelah itu bisa komunikasi, datang ke rumah, silaturahim dan sebagainya. Itu sama dengan kita ya. Dan nanti apa yang kita dapatkan dari silaturahmi itu sama dengan kita menuntut ilmu ya, paham dulu, oh ini ilmunya dan sebagainya, manfaatnya apa dan sebagainya. Kalau kita tidak mengetahui, hanya mengetahui namanya saja, ya sudah ya. Ini berikutnya, pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah menyatukan ajaran ar-ruju' ya ilal Quran wa al sunnah ya. Artinya bukan berarti dulu Al-Quran ditinggalkan ya, tapi ya ini kembali kepada Al-Quran dan sunnah ya. Berarti Al-Quran sudah ditinggalkan dulu ya, bukan, maksudnya bukan seperti itu. Artinya bagaimana Al-Quran dan sunnah ini ya menjadi dasar dalam ya, kita hidup. Jadi Al-Quran dan sunnah ya, kita pahami, kita mengerti Al-Quran. Nah ini dengan cara apa? Bagaimana ya, kita belajar dulu. Anak-anak yang mungkin masih Iqra ya, kalau ada ya Iqra, kita belajar membaca Al-Quran dulu, mulai dari huruf-huruf hijaiyah ya. Setelah itu kita memahami ngaji, caranya dengan ngaji tolabul ilmi, yaitu dengan semangat istihad dan tajdid, jadi pembaharuan. Nah, ini jadi yang perlu kita tekankan kepada anak-anak, mari ya, ini kita kembali
artinya itu kita gunakan ya, karena yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah dua. Yang pertama adalah ya kitabullah ya, kitabullah yaitu kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'an, kitab yang sudah disempurnakan. Ya, ini Al-Qur'an. Yang terakhir tadi apa? Yaitu Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma Akmaltu dan sebagainya. Silakan nanti dibaca, dicek di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang kita jadikan panutan, kita jadikan idola, kita jadikan tuntunan dalam kita kehidupan di dunia, dan nanti kita di akhirat semoga mendapatkan syafaatnya, pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku, untuk yang pertemuan pertama kita sudah sampaikan, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ya, dan juga Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Ini tidak banyak, nanti bisa dibuka di buku Al-Islam dan Kemuhammadian atau Pendidikan Kemuhammadian di kelas 10 SMK Muhammadiyah ya. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Semoga Allah memberikan kepada kita kefahaman ilmu dan bisa melaksanakan atau mengamalkan, yaitu yang namanya ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.